إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده. Yang hormati Bapak atau Ustaz penceramah pertama, Guru Ustaz Nasir Zainal yang telah bermoderator menyampaikan kita berkaitan dengan Tarhib Ramadan. Kemudian yang hormati asatizah yang berhadir pada pagi ini dan yang sangat berbanggakan santriwan santriwati Pondok Pesantren Modref Al-Kausar Muhammadiyah Arab. Sebelum kita lanjutkan, kita atur posisi kembali. Tolong yang duduknya seperti duduk di rumah agar dapat duduk dalam masjid. Duduknya bersama. Ya. Yang sini juga. Mari atur duduknya. Karena kita sekarang pada posisi di dalam masjid yang putri juga. Dan ada yang kumpul-kumpul. Ya, coba duduknya bersama. Ya, tadi saya perhatikan keras suara terdengar daripada berbicara. Ya, kita sekarang dalam masjid, dalam suasana beribadah, ya. Jadi kita sekarang beribadah. Itu mari kita jaga ketenangan dan khusyukan. Oke, baik. Sekaitan dengan Tarhib Ramadan sebetulnya sudah tuntas yang disampaikan oleh Ustaz Nasir Zainal tadi. Kita lengkap semuanya, mulai persiapan Ramadan, kemudian dalam Ramadannya, dan puasa Ramadan. Cuma sekarang lagi kita coba evaluasi. Pertama, coba siapa yang mampu, yang bisa menyebutkan urutan pelaksanaan puasa. Ayo, baik putri maupun putra, silakan tunjuk tangan menyebutkan urutan pelaksanaan puasa selama Ramadan. Atau sudah belajar kan cara puasa? Tadi yang sampaikan saya Ustaz Nasir Zainal. Coba. Atau setuju? Pilih satu putra, satu putri. Ayo, urutan pelaksanaan puasa. Antum sering puasa sunat di Kamis? Ya. Dan sudah berkali-kali puasa Ramadan? Sudah. Sekarang coba sampaikan urutan pelaksanaan puasa. Penyampaian dari teman kamu sekitar yang pelaksanaan puasa dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kapan sih dan bagaimana pelaksanaan puasa itu pada bulan Ramadan? Pertama itu kita itu harus niat dulu sebelum kita tuh harus niat untuk puasa. Setelah itu baru kita sahur. Sahur itu sebelum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih terdekat kepada salah seorang teman antum yang telah berani menyampaikan pemikirannya di kita bersama. Sekarang kita tunggu dari kita. Kalau tidak ada, sekarang duduknya nanti. Yang putri depan duduknya, yang putra belakang duduknya. Kalau tidak ada yang mewakili dari yang putra, sepindahkan duduknya. Ya, jadi ingat saja apa yang kita laksanakan ketika kita puasa urutan dari awal sampai akhir. Jadi kita paham apa yang kita lakukan selama berpuasa. Ayo putra, satu orang mewakili. Gimana ini? Katanya unggul dalam ilmu, terampil dalam amal, mulia dalam akhlak. Tampilkan apa? Katanya bersama Abu Zar menguasai dunia, meraih surga. Tampilkan apa? Tidak berani. Kalau tidak, silakan pindah ke belakang dulu. Ayo silakan. Ayo teman. Silakan teman. Teman silakan. Menyampaikan urutan pelaksanaan puasa dari awal sampai berbuka. Paham kan pemirsa? Ya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang awal pelaksanaan dari puasa Ramadan. Baik, puasa Ramadan itu sunnahnya itu kita diawali dengan sholat berbuka. Kemudian kita melaksanakan sholat tarawih di pada malam hari. Kemudian besoknya melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemudian malamnya lagi kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Kemudian setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan lebaran. Kemudian saya sampaikan bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhirnya tidak jadi putra ke belakang. Ya. Diselamatkan oleh Abdul Rahman. Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau semuanya ya kan, suara tadi Ustaz suruh tampil ke depan, ada yang mau, tapi suaranya keras. Dan lagi suara.
harus berani tampil ke depan. Oke, baik. Jadi tolong saja untuk kita pahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasruddin tadi sekaitan proses pelaksanaan ibadah puasa. Jadi ada 6 langkah, kan? Ada 6 langkah proses pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Sama enggak pelaksanaan puasa Ramadan dengan puasa sunat? Coba dulu. Sama enggak pelaksanaan puasa Ramadan dengan puasa sunat? Kalau beda, apa bedanya? Tunjuk tangan. Ayo. Yang saya tanya ini dari pelaksanaannya sama enggak puasa Ramadan dan puasa sunat dari segi pelaksanaan? Tunjuk tangan kalau bisa menjawab. Biar jelas bicaranya. Ayo cepat siapa? Sama atau beda? Sama. Nah, beda. Apa bedanya? Tapi lah. Tapi atau ya berani dan berpendapat tak apa. Seno. Sampaikan saja apa pendapatmu itu saja. Oh salah betul ke sana nanti. Sampaikan pendapatmu. Ada katakan beda apa beda? Ya terima kasih, cukup bagus ya. Jadi berani mengemukakan pendapat. Itu apa tidak? Ada salah satu perbedaan yang mendasar antara puasa Ramadan atau puasa wajib dengan puasa sunat. Apa perbedaan yang mendasarnya? Perhatikan. Perbedaan mendasarnya pertama yaitu kalau puasa wajib atau puasa Ramadan kita wajib sahur dan kita wajib berniat di waktu sahur. Kalau puasa sunat Senin Kamis itu boleh niatnya ketika sesudah subuh. Apa buktinya? Nabi pernah ketika subuh bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, apa makanan pada pagi ini?" Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, tidak ada makanan kita pada pagi ini. Kalau begitu saya berpuasa." Itu buktinya perbedaan antara puasa sunat dengan puasa wajib. Oke, jadi kita ulas lagi pertama. Kalau semuanya perhatikan tadi ada saya menjawab hanya 2 orang. Ini kita amalkan nanti selama berpuasa. Ya. Pertama urutan rangkaian puasa itu adalah tadi sampaikan oleh Ustaz Nasir. Saya ulangi lagi. Pertama tabiin. Apa itu tabiin? Apa itu tabiin? Berniat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kalian pertama apa? Apa pertama? Kapan niat itu?
sampai fajar. Dalilnya Al-Baqarah 187. Sudah dua. Yang ketiga, imsak atau menahan. Ya, sudah tiga. Imsak atau menahan. Nanti saya tanya lagi ya. Siapa yang dapat nanti Ustaz beri sanksi. Sudah dapat belum? Nanti kita tunjuk salah satu. Ya, nanti saya tanya lagi. Siapa yang dapat nanti kena sanksinya. Yang ketiga, imsak atau menahan. Yang keempat, setelah kita menahan berpuasa, maka yang keempat adalah menjauhi perbuatan yang batil atau menjauhi hal-hal yang merusak puasa. Sudah empat. Yang kelima, apa lagi yang kelima? Berbuka. Yang kelima berbuka. Yang terakhir yang keenam, berdoa ketika berbuka. Selangi, satu, ya, dua, tiga, empat, coba untuk nih ya tuh. Sampaikan nama dan atas berapa. Luar biasa lengkap yang disampaikan oleh teman kamu tadi. Sekarang yang putri, semuanya menekuk kepalanya. Ustaz tunggu siapa kepalanya yang ke atas, biar menekuk semuanya. Siapa yang berani kepalanya berdiri, tetap berdiri. Ya tuh. Ya, nanti. Ayo cepat. Sekarang habis. Nanti cepat. Ya, dia biasa kepala orang berikut dia mampu berdiri. Ada salah. Saudara biasa, dia silakan masuk ke depan. Jadi dia kasih ke sini. Ya, ini luar biasa santri tahun 27 tapi berani tampil. Ya, sebutkan nama, kelas dan asal usulnya. Dari Bintang.
baik yang putra ke-7, Pak Putri yang ke-7 telah mampu menyampaikan urutan pelaksanaan ibadah puasa. Oke, baik. Ya, ada suara? Tidak ada suara. Masih terdengar suaranya. Memang kalau yang tidak mampu ke depan itu kalau ramai dia besar suaranya. Tapi ketika disuruh bicara sendiri dia tidak mampu. Itu ciri khasnya itu ya. Jauhi sifat seperti itu. Oke? Boleh kita bicara tapi tampil ke depan. Ya. Jangan menunjuk orang. Ya. Nah, seperti itu. Kita harus bermental berani. Oke? Baik, santri dan semuanya, mungkin dari Ustaz cukup demikian. Sekitar dengan persiapan kita menyambut Ramadan, karena pada intinya apa yang tersampaikan pada Ustaz tadi itu sudah lengkap semuanya. Tinggal lagi bagaimana kita melaksanakan dan mengamalkannya nanti selama bulan Ramadan. Demikian saja sampaikan. Bila kita berwajah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan pedoman imsakiyah. Imsakiyah itu ada imsak atau ada waktu subuh. Itu orang yang membuat imsakiyah untuk berhati-hati. Jangan nyelonong aja makan nanti sampai waktu subuh. Tapi sebenarnya imsak itu adalah waktu subuh. Baca Al-Quran surah Al-Baqarah 186. Apa bunyinya? Minal khaitil abyad minal khaitil abyad minal khaitil aswadi minal fajar ya. Setelah kita bisa membedakan benang hitam dengan putih di waktu fajar datang. Tapi kalau kamu berhenti makan ketika tanda imsakiyah bagus ya, untuk berhati-hati karena tadi juga sebelum subuh ada sekian lama ya berhenti makan dan minum ya. Tapi kalau kamu terlambat bangun pilihan imsakiyah, waktu imsak sudah masuk, subuh belum, ada 10 menit lagi, sahur tuh ya, berhenti nanti setelah waktu subuh dan dulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makalah kamu, minumlah kamu sampai jelas benang merah benang putih di waktu fajar. Ada hadis, kata hadis Rasulullah, kamu makan minum ya, boleh kamu makan minum kalau Bilal sudah azan. Berhenti kamu kalau Ibnu Maktum, Ummi Maktum sudah azan. Apa saja itu? Di zaman Nabi itu, sekarang juga kita lakukan, mungkin sini enggak ya, mungkin ada, bahwa sholat subuh itu 2 kali ya, 2 kali, sini 2 kali dah. Ya, ya. Azan pertama sebelum waktu masuk. Azan pertama itu di zaman Rasulullah yang melakukannya Bilal bin Rabah, bukan Bilal bin Tubang ya. Bilal bin Rabah, bukan Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah. Bilal azan subuh sebelum waktu masuk, ketika itu dibolehkan, disuruh oleh Rasulullah untuk makan sahur dan kamu berhenti
ketika Abdullah bin Ummi Maktum sudah azan, karena dia azan waktu subuh dan waktu subuh masuk. Nah, jadi imsak itu dimulai dari waktu subuh. Oke. Nah, sudah imsak waktu subuh, kita minum, ya. Kemudian boleh gosok gigi untuk berwudu, boleh, ya. Boleh kumur-kumur, tapi jangan kencang-kencang kumurnya, nanti masuk ya, kencang-kencang, ya. Tidak boleh muntah sengaja, batal wudunya, ya. Yang putri kalau sudah puasa datang bulan, berarti puasa batal puasanya, nanti pada yang lain. Walaupun sudah ada yang terbuka, ya, dipuasai, ya. Kemudian jangan berbohong, jangan berdusta. Walaupun sekarang bohong itu sudah terstruktur, sudah masif, ya. Mulai dari atas sampai ke bawah bohong saja semua. Maka puasa mendidik kita jangan ikut bohong, gitu loh. Jangan ikut bohong. Ramadan mendidik jangan bohong. Kita mau menyebut segalanya tentang kebohongan ini, tapi ya, nanti pahit rasanya bohong ini. Sampai kepada saat pelaksanaan acara, mulai jam sekian hadir, tidak ada kebohongan, ya. Ustaz paling pantang itu bohong. Siapa saja yang bikin bohong, Ustaz lawan, tidak mau, ya. Jam sekian benar. Tidak ada cerita ada mulai sana ini datang sama acara, tidak ada itu, ya. Ustaz kalau tidak ada halaman tak sakit segala macam, halaman syakilah cepat saja. Kemarin kita oleh MUI ada rapat di Kemenak, ya, mulai jam 2, ya Ustaz macam jadwalnya jam 2 lewat 15, ada jadwal biasa jam 12:15. Saya bilang sama saya tak hadir gitu di jadwal 15, saya macam mungkin dalam 15 menit jelas, ya kan? Dia ternyata kita tak ngajar kemarin, kalau tidak ada siswa saya tak ada kemarin. Hanya itu lepas waktu, acara mulai 45 menit sudah. Saya sering pergi kalau sudah rapat, diundang jam sekian, lalu lebih setengah jam, bisa berangkat, ikut lebih acara. Tantangan saya. Jangan pernah berbohong, ya. Hancur kita berbohong ini. Makanya puasa mendidik kita tepat waktu. Ya. Saya diundang sekarang cara ini. Ada jam 9, diperhitungkan dari sini kalau berangkat pagi mana bisa jam 9 bisa. Tapi orang itu merancang untuk orang terlambat boleh. Saya tak mau menjelang subuh saya berangkat. Lebih awal saya datang dari panitia. Kita ketua MUI salut. Seperti sudah datang ke sama Profesor Munai. Salut itu ya. Yang saya cari tidak salut itu, ya. Tidak perlu itu, ya. Yang kita cari itu mana kita umat Islam ini setia kepada kebenaran, kejujuran. Ini hancur karena kita tidak jujur, karena bohong. Sampai sekarang kita tegang negara kita bohong. Dan dilatih diri kita untuk menjadi orang jujur, lurus, ya. Dan terakhir setelah waktu maghrib masuk kita berbuka puasa. Berbuka tidak boleh tidak berbuka.
sahur tidak boleh tidak makan sahur, harus makan sahur walaupun sedikit. Ya. Tidak boleh dilakukan kebukaan. Jangan sholat maghrib pula dulu, ya. Buka dulu baru sholat maghrib. Oke? Sudah buka baca doa apa? Baca doa apa namanya? Allahumma apa? Apa namanya? Kayak kalau tidak bahasanya kamu lebih taat dari bahasa. Tapi apa yang baca doa bukan? Tiga persoalan bisa jelaskan. Pertama, meyakini datangnya waktu puasa bulan Ramadan. Yang kedua, siang Ramadan. Kalau punya dari qiyam Ramadan. Yang ketiga, siang